Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya, berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang merobohkannya, berarti dia telah merobohkan agamanya. Sahabat semua, dimanapun berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Salah satu dari rukun Islam ini wajib kita kerjakan. Wajib kita laksanakan. Saking wajibnya ibadah salat ini, ketika kita tidak sanggup melaksanakannya dengan cara berdiri, maka kita boleh laksanakan dengan cara duduk. Ketika kita nggak sanggup melaksanakan dengan duduk, boleh kita laksanakan dengan cara berbaring. Begitu pentingnya ibadah salat. Jadi rukun Islam yang 5 itu, ya. Yang pertama itu adalah syahadat. Yang kedua adalah salat, ya. Nah, yang dua ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa tidak, wajib ini. Kalau zakat, ya itu masih ada dispensasinya. Ya. Zakat itu wajibnya bagi orang yang sudah memiliki harta yang berlebih. Ya. Ada kelebihan harta. Ya. Wajib dia keluarkan zakatnya apabila hartanya sudah mencapai nisabnya, sudah sampai haulnya. Yang kedua, ada puasa. Puasa itu rukun Islam juga, ya. Tapi dia ada ruksahnya. Contoh, ketika orang yang sudah lanjut usia tidak sanggup dia untuk melaksanakan puasa, dia boleh ganti dengan membayar fidyah. Ya. Nah, ini masih ada dispensasinya. Ya. Kemudian bagi ibu hamil, ibu menyusui, boleh dia tidak berpuasa. Nah, tapi dia mengganti atau mengqadanya di hari lain. Nah, kemudian rukun berikutnya ada ibadah haji. Ya. Nah, ibadah haji ini juga wajib, tapi bagi siapa? Man istaqa'a ilaihi sabil. Bagi orang yang mampu, orang yang sanggup melakukan perjalanan. Nah, mampu di sini ada dua. Yang pertama mampu dari segi ekonomi, ya. Nah, mampu dia dari segi ekonomi, ya. Nah,
Kalau dia nggak mampu dari segi ekonomi, nah ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian yang kedua, mampu dari segi fisik. Nah, untuk ibadah zakat, ibadah puasa dan ibadah haji itu adalah rukun Islam. Namun dia punya dispensasi. Ya. Boleh, ya wajib dikerjakan kalau zakat bagi orang yang mampu. Puasa bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, boleh dia tidak puasa, tapi dia bayar fidyah. Kalau haji juga bagi orang yang mampu. Tapi kalau sholat ini tidak ada istilah tawar-menawar. Ya. Nah, sama halnya, ya. Ini yang 5 rukun ini adalah rukun Islam. Nah, pertama itu syahadat. Ya. Syarat seseorang itu Islam itu adalah dia bersyahadat, ya, bersaksi dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang kedua adalah sholat. Ya, sholat. Nah, yang ketiga puasa, zakat dan haji. Nah, agama ya Islam itu sama, kalau kita ibaratkan ini adalah air. Ketika kita genggam air ini, nah kalau sekiranya 5 pondasi ini menggenggam agama dengan erat, ya, dia akan terbangun dengan baik. Ya. Namun ketika dia lepas, ya, kita lihat dulu. Yang pertama ibadah haji, ya. Kalau dia tidak sanggup melaksanakannya, boleh dia tidak melaksanakan ibadah haji. Yang kedua zakat, kalau belum cukup hartanya, ya, atau dia belum mampu untuk berzakat, untuk mengeluarkan zakat, tidak ada kewajiban dia untuk membayar zakat. Kemudian puasa, kalau dia sudah lanjut usia atau dia sakit-sakitan, tidak mampu lagi dia berpuasa, boleh diganti dengan bayar fidyah. Nah, tinggal 2 lagi, ya, sholat dan syahadat. Kalau yang salah satu dari yang 2 ini lepas, coba bayangkan apa yang terjadi. Ya. Ketika yang 2 ini lepas atau tertinggal salah satu dari yang 2, apakah itu sholatnya atau syahadatnya, kira-kira yang terjadi apa? Lepaslah agamanya. Ya. Nah, begitu sholat itu wajib, sholat itu penting. Jangan pernah kita lalaikan sholat kita. Ya. Jangan pernah kita tinggalkan sholat kita. Jangankan kita menunda-nunda, melalaikan sholat saja, ya. Apalagi kita sempat meninggalkannya. Ini sudah luar biasa hebat ini keberaniannya. Ya. Bagaimana dia mau patuh kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, patuh dengan aturan yang dibuat oleh suatu organisasi, sementara aturan Allah saja dia berani melanggarnya. Nah, ya, maka sholat itu merupakan suatu kewajiban. Jangan pernah kita tinggalkan. Jangan pernah kita lalaikan. Memang sekarang tidak terasa bagi kita ketika kita tinggalkan sholat. Ya, kan azabnya, siksaannya kan tidak langsung dilihatkan Allah. Malahan kalau ketika kita lihat hari ini, orang yang tidak sholat pun kehidupannya pun dicukupkan juga oleh Allah. Ya, makannya tetap juga 3 kali sehari. Dia bisa juga tersenyum, bisa juga tertawa. Tapi kan tidak Allah lihatkan. Allah sayang, Allah beri dia kesempatan. Nah, di dalam Al-Quran itu dikatakan fawailul lil musallin, ya, neraka bagi orang yang lalai dari sholatnya. Nah, lalai saja dari sholat itu sudah tempatnya itu adalah neraka, apalagi meninggalkan.
Maka ketika terjadi dialog antara ahli surga dengan ahli neraka, ya, itu di dalam Al-Quran surat Al-Mudassir, ya, itu dicantumkan di sana. Ya. Ma salakakum fi saqar. Ya. Dikata orang ahli surga, ya, dia bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan engkau masuk neraka Sakor? Lalu mereka menjawab, qalu, ya, lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak mengerjakan sholat. Ya. Dahulu kami meninggalkan sholat. Kami remehkan sholat itu. Nah, sahabat semuanya, akan kita temui nanti, akan kita jumpai nanti ketika kita sudah berpisah dari alam dunia ini, ketika kita sudah masuk ke alam barzakh atau alam kubur, nanti baru kita sadar, ya, baru kita muncul penyesalan. Ya. Nah, ketika itu, ya, apa yang terjadi? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya. Ketika penyesalan itu datang, baru kita ingat, ya Allah, aku telah lihat, ya Allah, tidak sanggup rasanya, ya Allah, dengan siksaan yang aku alami hari ini, ya Allah, sudah saya lihat, ya Allah, sudah saya dengar, ya Allah. Farji'na, kembalikanlah saya ke dunia, ya Allah. Na'mal salih, saya akan beramal soleh, ya Allah, saya akan berbuat baik, ya Allah, saya akan menolong, ya Allah, saya akan sholat, ya Allah. Ya. Sesal kemudian tiada berguna. Nah, ketika kita masih diberi kesehatan sekarang oleh Allah, kesempatan kita masih diberikan oleh Allah, ya, umur yang berkah masih Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita tinggalkan yang namanya sholat. Ya. Karena kalau nanti kita sudah menyesal di hadapan Allah, tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi gunanya. Nah, kerjakanlah ibadah sholat. Sholatlah. Jangan tinggalkan. Ya. Berani boleh. Ya. Tapi jangan berani untuk menyengsarakan diri kita. Laksanakan sholat. Sholat itu adalah kewajiban untuk diri kita. Nah, di dalam ibadah sholat, pada kaum laki-laki, ya, itu disunahkan dia berjamaahnya di masjid. Nah, bagi yang perempuan, disunahkan dia sholat di rumahnya, di dalam kamarnya. Bagaimana kalau perempuan dia sholat berjamaah ke masjid? Kalau dia mampu menjaga supaya tidak terjadi fitnah nantinya, boleh bagi perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi untuk yang laki-laki ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salat berjamaah. Ada sahabat Rasulullah, ya, di dalam suatu riwayat, ya, sahabat ini yang bernama Sya'ban, ya, dalam riwayat lain disebutkan Syu'ban. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang salat berjamaahnya tidak pernah tinggal, tidak pernah terputus. Apapun kondisinya, tidak pernah dia untuk tidak salat berjamaah. Mau hujan hari, mau panas, sakit, tidak sanggup, dia jalan merangkak dia untuk pergi berjamaah ke masjid.
Sya'ban ini dia terkenal dengan ciri khasnya. Ketika dia pergi ke masjid, dia sholat di masjid. Yang menjadi ciri khas sebagai Sya'ban ini adalah ketika dia sudah sampai di masjid, dia masuk dalam masjid, itu dia memilih posisi duduknya itu di paling ujung, ya, posisi saf paling depan dan paling ujung. Alasannya, kalau diambilnya posisi paling ujung, ya, orang yang datang nanti setelahnya tidak akan merasa terganggu. Dia tidak terganggu dan orang lain pun juga tidak terganggu. Maka kebiasaan Sya'ban ketika dia datang ke masjid, sampai di masjid, dia selalu memilih tempat duduk paling depan dan paling sudut. Nah, ini setiap waktu, 5 waktu dilakukan oleh Sya'ban ini. Nah, ketika akan melaksanakan sholat subuh, ya. Lalu ketika itu adalah Rasulullah sendiri yang akan memimpin sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, Rasulullah memeriksa sahabat-sahabatnya itu. Ternyata Rasulullah tidak melihat sosok Sya'ban. Ketika Rasulullah menoleh ke tempat duduk yang biasanya Sya'ban duduk di sudut, tidak ada dilihat. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang melihat Sya'ban?" Namun tak satu pun dari sahabat ini yang menjawab. Tak satu pun dari sahabat ini yang tahu. Sehingga Rasulullah, beliau melambatkan sholat subuh ketika itu, dengan harapan Sya'ban ini akan datang. Ternyata apa? Setelah beberapa menit ditunggu, Sya'ban ini tidak kunjung datang. Akhirnya, khawatir sholat subuh terlambat, Rasulullah laksanakan. Ya, beliau langsung pimpin, beliau jadi imam. Selesai sholat, selesai zikir dan berdoa, kembali Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, siapakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban?" Lalu salah seorang dari sahabat, "Saya tahu ya Rasulullah, kalau begitu antarkan saya ke sana." Ya, selesai sholat subuh, Rasulullah berangkat dengan para sahabat menuju rumahnya Sya'ban. Ketika sampai di tempat, ya, kediaman Sya'ban, Rasulullah mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Keluarlah seorang perempuan menjawab, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." "Betul ini rumah Sya'ban?" "Ya betul ya Rasulullah." Biasanya Sya'ban tidak pernah alfa dia ke masjid. Tidak pernah dia tidak datang ke masjid untuk berjamaah. Tapi subuh tadi kami tidak melihat sosok Sya'ban, kata Rasulullah. Apa gerangan yang terjadi pada beliau? Dengan meneteskan air mata, perempuan itu menjawab, "Ya Rasulullah, biasanya suamiku tidak pernah alfa untuk datang ke masjid. Namun ketika pagi tadi dia tidak pergi ke masjid lantaran menjelang sholat subuh dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Terdiam Rasulullah, terdiam para sahabat. Ternyata sosok Sya'ban itu dia tidak ke masjid berjamaah bukan lantaran cuaca dingin, bukan karena panasnya matahari, bukan karena dia sakit, bukan karena turunnya hujan lebat, tapi karena sudah berpisahnya nyawa dari badan. Inilah yang menyebabkan Sya'ban tidak berangkat ke masjid, karena dia sudah menghadap kepada Allah. Sahabatku semuanya, coba kita bayangkan, bagaimana dengan kita? Kita sehat, kita kuat, kesempatan ada diberikan Allah. Ketika kita bandingkan dengan sosok Sya'ban tadi, ya,
sudah sejauh mana usaha kita untuk sholat berjamaah. Salatul jamaah tafdulu salatul fardhi wa sab'i wa isyruna darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian. 27 derajat pahala salat berjamaah ketimbang kita salat sendirian. Maka kepada kaum laki-laki, kaum bapak, para pemuda, para remaja, mari kita biasakan untuk melaksanakan salat berjamaah. Dengan salat berjamaah kita akan terbina kekompakan, persatuan, silaturahim yang kuat, yang hebat. Jangan pernah tinggalkan sholat, dan mari kita laksanakan sholat ini berjamaah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita melaksanakan sholat berjamaah, baik itu di masjid, di musala, ya, mudah-mudahan itu akan mendatangkan keberkahan untuk diri kita, keberkahan di dalam rumah tangga kita, dan keberkahan untuk masyarakat dan kampung kita. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.